Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita Om Nur, kita berjumpa kembali untuk berkisah. Dan kisah kali ini adalah tentang seorang pemuda yang baru lulus SMA merantau ke daerah Banten Pandeglang. Niatnya mau lanjut kuliah, tapi karena keterbatasan ekonomi, akhirnya dia harus kerja dulu selama setahun. Dan tempat tinggalnya kebetulan dekat dengan musola yang udah tua, milik Pak Kiai terkenal zaman dulu, tapi masih sering dipakai untuk beribadah. Pemuda ini juga dekat dengan seorang ustadz pemilik musola, jadi kadang dia makan ataupun nginap di rumah Pak Ustadz yang cukup besar. Kebetulan ada anak remajanya yang seumuran dengan pemuda tersebut. Baru 3 bulan dia dekat dengan keluarga ustadz dan sering sholat di musola. Kadang juga tertidur di musola. Kalau seharian capek kerja sebagai kuli bangunan, bantu-bantu yang bikin rumah. Singkat cerita, pada waktu itu tahun sekitar 1994, pemuda itu habis sholat isya, dia tertidur di musola dan tepat jam 1 dini hari dia terbangun dan langsung ambil air wudhu. Kemudian sholat tahajud dan duduk berzikir. Entah zikir apa, pemuda itu pun sudah lupa. Tapi pas lagi duduk tafakur, tiba-tiba dia melihat tubuhnya terbang dengan posisi bersila, berpakaian lengkap ala Pangeran Diponegoro. Mendekatinya, tapi pemuda itu melihat dirinya di usia sekitar 40 tahun. Sementara saat itu, pemuda itu usianya masih 18 tahun. Pemuda itu terdiam, dia mencoba mencubit pipinya, namun sakit, karena dia mau pastikan kalau tidak sedang bermimpi. Ketika tubuh yang mirip dirinya itu terbang bersila perlahan mendekatinya, lalu masuk menyatu dengan tubuhnya. Pemuda itu pun badannya terasa bergetar, lalu pingsan. Setelah sadar dia pun bingung, apa yang barusan terjadi dengan dirinya. Akhirnya kejadian itu dia tidak berani menceritakan kepada orang lain. Tapi yang terjadi setelah kejadian itu, banyak keanehan yang dia rasakan. Yaitu kalau melihat orang yang punya masalah, maka pemuda ini akan memberitahukannya bahwa orang itu akan ada sesuatu yang akan terjadi pada dirinya. Ternyata sejak kejadian itu, pemuda itu bisa membaca mata batin orang lain. Bahkan pemuda ini pernah dikeroyok lebih dari 10 orang. Tapi yang terjadi yang mengeroyok babak belur sampai masuk rumah sakit. Sementara pemuda itu katanya dia tidak melakukan apa-apa. Tapi kata saksi mata, tiba-tiba banyak yang mirip dirinya keluar dari tubuhnya, menghajar pemuda-pemuda yang mengeroyoknya. Dan ada lagi kejadian saat pemuda itu naik kapal feri penyeberangan di daerah Sulawesi, kejadian sekitar tahun 2000. Menyeberang laut dari Kolaka menuju ke Bajoe. Dia rencananya mau ke Makassar, tapi karena dia habis dari Kolaka, makanya dia naik kapal feri dari Kolaka ke Bajoe. Singkat cerita, saat itu malam Jumat kapal penyeberang tepat puasa pertama dalam perjalanan sekitar jam 12 malam, kapal dihantam badai dan hujan. Suasana jadi kacau dan semua penumpang panik, tapi pemuda itu hanya mengambil pelampung dan mengambil kartu pengenal dirinya, yaitu KTP. Lalu dimasukkan ke celana bagian dalam, jadi kalau dia meninggal dan ditemukan maka mayatnya ada identitasnya. Ternyata dia hanya duduk tidak bergerak karena kiri kanannya terasa ada menahannya, berpakaian serba putih. Sementara penumpang lain berhamburan keluar lalu lompat ke laut di tengah malam buta dan posisi kapal timbul tenggelam oleh gelombang. Dan akhirnya jadwal kapal harusnya tiba jam 6 pagi, tapi saat itu sampai jam 2 siang. Dan yang selamat tinggal beberapa orang termasuk pemuda tersebut dari ratusan penumpang. Itulah kejadian yang ganjil setelah mengalami peristiwa yang dialami di atas musola kiai tersebut. Wallahu a'lam, semua adalah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi hikmah buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.